Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menulis artikel di jurnal elektronik dengan anggota saya sendiri, Dia Azizah, kemudian rekan saya Farud Taharefa, dan Vira Yoriska. Baiklah, kita masuk saja kepada materi pertama, yaitu tentang etika bagi autor. Yang pertama ada standar penulisan. Di sini, penulis harus menyajikan makalah atau artikel yang akurat atas penelitian yang dilakukan, serta menyajikan diskusi yang objektif atas signifikansi penelitian tersebut. Data penelitian harus disajikan secara akurat. Kemudian, suatu artikel harus cukup terinci dengan referensi yang memadai untuk memungkinkan orang lain melakukan replikasi atas karya tersebut. Penipuan atau penyajian makalah yang tidak akurat merupakan perilaku tidak etis dan tidak dapat diterima. Kemudian yang B, akses data penelitian. Penulis dapat diminta untuk menyediakan data mentah atas tulisan yang akan direview dan harus dapat menyediakan akses publik atas data tersebut jika memungkinkan, serta harus dapat menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi. Kemudian yang C, orisinalitas dan plagiarisme. Plagiarisme dalam semua bentuk merupakan perilaku tidak etis dalam publikasi karya ilmiah dan tidak dapat diterima. Penulis harus memastikan bahwa seluruh hasil kerja yang disajikannya merupakan karya orisinal dan penulis telah menggunakan pekerjaan atau perkataan dari orang lain, maka penulis harus menyajikan kutipan secara tepat. Self-plagiarism atau auto-plagiarisme adalah salah satu bentuk plagiarisme. Auto-plagiarisme adalah mengutip hasil atau kalimat dari karya sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya. Yang D, ketentuan pengiriman tulisan. Penulis tidak boleh mempublikasikan naskah yang sama pada lebih dari satu jurnal. Kemudian, mengajukan naskah yang sama pada lebih dari satu jurnal merupakan perilaku tidak etis dalam publikasi karya ilmiah dan tidak dapat diterima. Yang E, pencantuman sumber referensi. Pengakuan yang benar atas hasil karya orang lain harus selalu dilakukan. Penulis harus menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi seperti dalam percakapan, korespondensi, atau diskusi dengan pihak ketiga tidak boleh digunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari sumber informasi tersebut. Kemudian yang F, authorship tulisan. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap konsepsi, desain, eksekusi, atau interpretasi atas tulisan di artikel. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author. Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah, dan semua co-author telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut, serta telah menyetujui pengajuan naskah untuk publikasi. Kemudian yang G dan yang terakhir, kesalahan dalam tulisan yang dipublikasikan. Ketika penulis menemukan kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan dalam karya yang telah dipublikasikan, penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan hal tersebut kepada editor jurnal dan bekerja sama dengan editor untuk menarik kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika editor memperoleh informasi dari pihak ketiga bahwa suatu karya publikasi mengandung kesalahan yang signifikan, penulis bertanggung jawab untuk segera menarik kembali atau melakukan koreksi atas tulisan tersebut, atau memberikan bukti kepada editor terkait ketepatan tulisan aslinya. Itulah beberapa poin tentang etika bagi autor. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tugas penulis, di mana tugas penulis itu yang pertama adalah standar pelaporan. Penulis laporan penelitian asli harus menyajikan laporan yang akurat dari pekerjaan yang dilakukan serta diskusi objektif dari signifikansi risetnya. Kemudian, data yang mendasari harus terus disertakan secara akurat di manuskrip. Kemudian, manuskrip harus mengandung detail dan referensi yang cukup, serta laporan penipuan atau pemberian informasi tidak akurat merupakan perilaku yang tidak etis dan tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, akses data dan retensi. Penulis diminta untuk memberikan data mentah yang terkait dengan manuskrip untuk editorial dan siap untuk menyediakan akses publik terhadap data tersebut. Dan pernyataan data jika memungkinkan dan harus dalam hal apapun untuk menyimpan data tersebut setelah publikasi.
Yang ketiga, orisinalitas dan plagiarisme. Para penulis memastikan bahwa mereka telah menulis karya sepenuhnya asli. Dan jika penulis telah menggunakan pekerjaan dan atau kata-kata dari orang lain, maka ini telah dikutip dengan tepat. Kemudian, publikasi ganda, redundan, dan serentak. Penulis tidak boleh mempublikasikan manuskrip yang menjabarkan esensi penelitian yang sama di lebih dari satu jurnal atau publikasi utama. Pengiriman manuskrip yang sama untuk lebih dari satu jurnal bersamaan merupakan perilaku penerbitan tidak etis dan tidak dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur artikel ilmiah. Struktur pertama yaitu judul. Judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 14 dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sudah termasuk kata penghubung. Menggunakan judul kreatif dan menarik minat pembaca. Kata pengaruh, hubungan, dan studi kasus sebaiknya tidak digunakan sebagai judul. Penyebutan objek, tempat, atau bahan penelitian yang sangat terperinci dipaparkan di bagian metode. Judul mengandung kata kunci dari topik yang diteliti. Kemudian, jenis huruf Palatino Linotype 14 dengan jarak baris 1 spasi. Baris kepemilikan atau author line. Baris kepemilikan terdiri atas 3 bagian, yaitu nama-nama penulis tanpa gelar, afiliasi penulis, dan alamat korespondensi. Afiliasi kelembagaan mahasiswa mengikuti tempat di mana yang bersangkutan belajar. Kemudian, nama lembaga dicantumkan secara lengkap sampai dengan nama negara. Jika penulis lebih dari 1 orang dan berasal dari kelembagaan berbeda, maka semua alamat dicantumkan dengan memberikan tanda superskrip huruf kecil mulai dari 1 pada belakang nama penulis secara berurutan. Kemudian yang ketiga, abstrak. Abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Ditulis dalam 1 paragraf dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata, menggunakan font Palatino Linotype 11. Hindari perujukan dengan penggunaan singkatan yang tidak umum. Kemudian kata kunci. Kata kunci terdiri atas 3 sampai 5 kata dan atau kelompok kata. Ditulis sesuai urutan abjad atau alfabetis. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma. Hindari banyak kata penggunaan dan, dengan, yang, dan lain-lain. Kemudian, berikutnya adalah pendahuluan. Hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Isi pendahuluan ditulis menggunakan Palatino Linotype 11 dengan spasi 1,5 justify, rata kanan kiri. Persentase panjang halaman pendahuluan antara 15-20% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip. Rujukan ditunjukkan dengan menuliskan nama, keluarga, nama belakang penulis, dan tahun terbitan tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Kemudian, penulisan metode penelitian, informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi identifikasi variabel, subjek atau bahan yang diteliti, instrumen penelitian, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, analisis data, dan juga model statistik yang digunakan. Jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur artikel ilmiah yang ke-7, yaitu hasil. Hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, dan kemudian dianalisis secara kritis. Maksimal 20% dari keseluruhan halaman naskah, yang dipaparkan secara berurutan atau terpadu dengan font Palatino Linotype dengan ukuran 11 spasi setengah. Hasil penelitian dapat didukung dengan tabel, grafik, atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase, bukan kalimat secara ringkas. Keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital. Pada umumnya, penulisan hasil penelitian tidak menggunakan bahasa statistik seperti significantly different treatment dan lain-lain.
Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolah data statistik. Dan yang kedelapan yaitu pembahasan, yang merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kritis, dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. Jumlah halaman maksimal 30-40% dari keseluruhan halaman naskah. Paparan bagian pembahasan berisi pemberian makna secara substansial terhadap hasil analisis dan perbandingan dengan temuan-temuan sebelumnya berdasarkan hasil kajian pustaka yang relevan, mutakhir, dan primer, dengan font Palatino Linotype, ukuran 11, spasi setengah, rata kanan kiri. Jangan mengulang menulis angka-angka statistik dalam pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, yakni deskripsi. Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan kemukakan argumentasinya. Menghindari kutipan langsung. Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri. Artinya, tidak menggunakan kalimat yang persis sama. Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Dan yang kesembilan yaitu simpulan. Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskripsi dengan jumlah maksimal 1 halaman. Simpulan ditulis sepanjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numerikal, dan saran boleh dimasukkan dalam simpulan. Berisi saran untuk penelitian, lanjut, dan praktik. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka yaitu yang pertama, rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Daftar rujukan berasal dari sumber yang relevan. Minimal 70% yang mutakhir, itu 10 tahun terakhir. Minimal 50% sumber primer, terutama dari artikel jurnal. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad nama penulis dengan font Palatino Linotype, ukuran 11 spasi 1, justify atau rata kanan kiri. Ketentuan nama penulis. Nama yang ditampilkan adalah nama akhir atau nama keluarga. Penulis diikuti dengan singkatan nama awal dan tengah jika ada. Jika penulis lebih dari 1 orang, maka cara penulisannya sama. Penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. Setiap penulisan nama, tahun, judul artikel, dan seterusnya diakhiri dengan titik sebelum dilanjutkan kata berikutnya. Khusus penelitian, volume atau nomor jurnal diberi tanda titik 2 tanpa jarak spasi. Dan materi yang kedua yaitu sistematika artikel hasil penelitian, di mana sistematika dari artikel hasil penelitian yang itu judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Selanjutnya itu sistematika artikel non-penelitian, di mana ada judul, baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.